Jadi yang berhak berbicara tentang akidah adalah Allah dan Rasulnya, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu. La natajawazul Qur'ana wal hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri, dan Allah lebih tahu tentang dirinya, atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami tidak mau melewati Al-Quran dan hadis. Kami berhenti pada Al-Quran dan hadis dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kami bergulir bersama sunnah di mana sunnah tersebut bergulir. Ya. Kalau sunnah menunjukkan demikian, maka kita yakini tidak perlu kita ingkari dengan akal kita atau dengan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah kepada para sahabat dengan berbagai macam strata kemampuan mereka. Yang didakwahi oleh Nabi banyak. Makanya waktu haji wada, Rasulullah SAW berbicara di hadapan puluhan ribu sahabat. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat kaum ansor, ada yang baru-baru masuk Islam, ada Arab-Arab Badui yang kurang begitu paham, dan macam-macam. Ya, Arab Badui, tingkatan pemahaman mereka bertingkat-tingkat. Tapi di hadapan mereka Rasulullah SAW berkata, ya, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah? Maka para sahabat berkata, nashhadu annaka qad ballagta risalah. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wa nasahtal ummah. Engkau telah menasihati umat. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah. Rasulullah SAW tunjuk, ya Allah di mana? Di atas. Yang lihat ini berbagai macam model manusia. Oleh karena ada sebagian ulama, ya, Al-Juwaini, ya, dalam bukunya dia menulis kenapa dia rujuk kepada manhaj salaf dalam masalah Allah di atas. Dia melihat waktu Rasulullah SAW menyampaikan akidah, yang dengar ada orang yang terpelajar istilah kita, ada orang yang awam, ada orang yang Arab Badui. Seandainya kalau seluruh lafal-lafal hadis, lafal-lafal Al-Quran harus ditakwil, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini, harusnya Rasulullah SAW jelaskan. Itu tidak. Oh, maksudnya di atas itu bukan di atas Allah, ini cuma sekedar simbol misalnya. Apa yang dia pahami oleh orang-orang tatkala Rasulullah SAW mengadakan kedua tangannya di atas, tatkala Rasulullah SAW menunjuk Allah di atas, apa yang dipahami oleh orang awam? Allah di atas atau tidak? Di atas. Seandainya maksudnya itu bukan Allah di atas, maka Rasulullah SAW harusnya menjelaskan. Karena tidak semua orang pakar takwil. Ada orang awam, ada orang Arab Badui, ya. Sehingga dengan tatkala dia merenungkan hal ini, akhirnya dia kembali kepada manhaj apa? Manhaj salaf dalam masalah ini. Dan dia menulis buku tentang masalah ini. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita berbicara tentang akidah, kita berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah kita sangat mudah. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana dalilnya. Ada yang berbicara tentang Allah, kita bilang mana sunnahnya. Kalau tidak ada, kita tidak yakini. Kalau ada, maka kita meyakini. Inilah sumber akidah Islam yang mudah dan gamblang dan mudah dipahami, ya, oleh semua orang.